Dalam video-video Pak Web di Putro Romo Channel, Pak Web selalu mengatakan bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Bahkan Pak Web dengan pedenya berkata, tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan Tuhan, yang itu bukan gerak kuasa Tuhan, yang tidak ada Tuhan di dalamnya, yang tidak terkait dengan Tuhan. Semuanya Tuhan, segalanya itu Tuhan sendiri. Dengan informasi tersebut, saya jadi berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah alam semesta, atau alam semesta itulah Tuhan. Apa benar begitu Pak Web? Hehehe. Dan tenang. Bagi kaum agamawan, semuanya berawal dari Tuhan. Dialah sebagai awal dan sebagai akhir. Yang kemudian Dia ciptakan alam semesta, beserta benda-benda langit seperti bumi, bulan, planet-planet, matahari, dan bintang-bintang, dan lain-lain sebagainya. Sementara Dia sendiri berada di surga yang terpisah dari alam semesta ini. Olehnya pula diciptakan segala makhluk hidup untuk memenuhi bumi, mulai dari berbagai macam tumbuhan, segala macam hewan di daratan dan di perairan serta di bumi. Untuk melengkapi proses ciptaannya, maka Tuhan menciptakan makhluk yang sesuai dengan gambarannya, yaitu manusia hidup. Sebuah ciptaan khusus yang mempunyai kedudukan paling tinggi, bahkan sempurna dibanding ciptaan lainnya. Sampai-sampai Tuhan mempersembahkan segala ciptaannya. Sampai-sampai Tuhan mempersembahkan segala ciptaannya, sealam semesta ini, semata-mata hanya untuk manusia hidup, agar dikelola untuk kepentingan kehidupannya. Di sisi lain, bagi para ilmuwan, terutama fisikawan, semua bermula dari sesuatu yang super kecil, namun super padat, disebut titik singularitas, yang kemudian meledak dan mengembang menjadi alam semesta, seperti yang kita kenal sekarang ini sebagai dunia. Menurut para fisikawan, kondisi awal Big Bang adalah simetris, di mana tercipta segala jenis partikel dan pasangannya, yaitu antipartikel, secara terus-menerus dan sekaligus saling melengkapi satu sama lain. Fenomena munculnya gelembung yang kemudian lenyap dalam sekejap ini terjadi terus-menerus dalam kekosongan ruang waktu dan terjadi dalam jumlah yang banyak. Sampai dengan suatu waktu, salah satu gelembung yang kemudian menjadi Big Bang mengalami sebuah reaksi yang hingga kini belum diketahui penyebabnya, yang disebut baryogenesis, sebuah istilah umum untuk proses fisik hipotesis yang kemudian menghasilkan asimetris antara baryon dan antibaryon pada fase awal alam semesta, sehingga menghasilkan materi residu yang substansial membentuk alam semesta ini. Reaksi baryon genesis tersebut melanggar kekekalan jumlah baryon dan menyebabkan jumlah kuar dan lepton lebih banyak daripada antikuar dan anti-lepton.
sebesar 1/30 juta. Ini menyebabkan dominasi materi melebihi antimateri pada gelembung alam semesta tersebut. Baryon adalah partikel komposit yang terdiri dari 3 kuar. Kuar dan lepton adalah bagian dari beberapa jenis partikel dasar pembentuk alam semesta, sementara antikuar dan antilepton adalah partikel lawannya atau antipartikel. Kelebihan jumlah partikel yang tidak lenyap ini kemudian sejalan dengan mengembangnya alam semesta berubah menjadi partikel-partikel yang lebih berat, menjadi inti atom yang kemudian menarik elektron untuk membentuk berbagai macam atom. Selama periode yang sangat panjang, daerah-daerah alam semesta yang sedikit lebih rapat mulai menarik materi-materi sekitarnya secara gravitasional, membentuk awan gas, bintang, galaksi, dan objek-objek astronomi lainnya yang terpantau sampai sekarang. Dari berbagai jenis atom, kemudian membentuk berbagai macam molekul. Gabungan molekul membentuk berbagai macam senyawa, salah satunya adalah senyawa organik. Bahan-bahan organik yang terbuat dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen atau CHON ini yang menjadi cikal bakalnya dan media bagi terbentuknya sel tunggal yang hidup. Melalui proses evolusi yang panjang dan rumit, lahirlah berbagai macam makhluk hidup, dan manusia adalah salah satunya. Kalau dilihat dari sudut pandang sainsi, maka alam semesta ini muncul begitu saja dari kekosongan ruang waktu atau muncul dari ketiadaan. Sainsi belum bisa menjelaskan lebih jauh dikarenakan hukum-hukum fisika, terutama hukum kuantum, gravitasi tidak bisa diterapkan pada saat alam semesta berumur 10-43 detik. Jadi, kejadian alam semesta pada waktu sebelum 0 detik dan pada saat 0 sampai 10 hingga 30 detik belum bisa dijelaskan sampai sekarang. Jadi, memang ada perbedaan mendasar mengenai cara pandang alam semesta ini antara para agamawan dan dogmanya dengan para fisikawan dengan teori dan eksperimennya. Bahkan keduanya sebenarnya tidak bisa disandingkan untuk diadu kebenarannya. Bagi agamawan sudah jelas bahwa Tuhanlah yang mencipta alam semesta ini dan Dia berada di luar ciptaannya. Pandangan dogma seperti ini merupakan sebuah dokumen ilahi yang bersifat final dan tidak boleh diuji atau disanggah oleh siapapun. Manusia hanyalah boleh percaya, meyakini, dan kemudian menerima atau menolak sama sekali dan meninggalkan keyakinan tersebut. Sementara pandangan fisikawan, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Meski begitu, pandangan ilmuwan terhadap alam semesta adalah seperti karya ilmiah yang bisa dan harus diuji kebenarannya. Kalau karya tersebut ternyata salah, wajib untuk dikoreksi, maka tidak heranlah kalau pengetahuan tentang alam semesta terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktunya, tidak paten seperti agamawan. Meski pandangan antara kaum agamawan dan ilmuwan mengenai Tuhan dan alam semesta ini berbeda dan tidak bisa disatukan, namun sejatinya bisa dibuat jalan tengahnya. Seperti ini misalnya, menurut saya pribadi, jika tentang Tuhan dan semesta alam ini seperti sudut pandang agamawan dan ilmuwan tersebut, berarti alam semesta ini dilahirkan, bukan diciptakan.
Iya apa iya? Hayo. Jadi, istilah bahwa alam semesta ini diciptakan tidaklah tepat. Karena sesuatu yang diciptakan, mestilah ada benda-benda sebelumnya sebagai bahan untuk membuat ciptaan tersebut. Misalnya, mobil diciptakan dari bahan yang sudah ada, yaitu besi, kaca, karet, aluminium, dan lain-lain. Begitu juga dengan kertas yang diciptakan dari bahan kayu. Boleh dikata semua barang ciptaan itu selalu berasal dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kalau ada sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan, maka sesuatu itu disebut dilahirkan, bukan diciptakan. Coba panjenengan pikir. Seperti bayi misalnya, itu tepat dikatakan dilahirkan. Mesti kita tahu proses penciptaan bayi. Namun karena secara pengamatan mata telanjang, bayi keluar dari rahim yang semula kosong, maka kehadiran seorang bayi dapat dikatakan dilahirkan, bukan diciptakan. Begitu juga dengan alam semesta yang menurut Sapiense tercipta dari ketiadaan. Maka lebih pas menurut saya jika dikatakan bahwa alam semesta ini dilahirkan, bukan diciptakan. Dan untuk mengadopsi keberadaan Tuhan, maka alam semesta ini bisa dikatakan dilahirkan oleh Tuhan. Alam semesta dilahirkan dari energi Tuhan yang maha besar. Lebih lanjut, bisa dikatakan karena alam semesta lahir dari Tuhan, maka terhubunglah sangat erat dengan Tuhan. Tuhan tidak terpisah dengan alam semesta ini. Bahkan bisa disebut bahwa segala makhluk termasuk manusia adalah bagian dari Tuhan. Konsep Tuhan ada di mana-mana dan Maha Tahu juga akan lebih mengena dan mudah dipahami. Dan selain itu, menurut pribadi saya lagi nih, dengan memandang bahwa alam semesta adalah Tuhan itu sendiri, maka manusia akan menjadi lebih baik dan lebih peduli kepada sesama dan lingkungan sekitarnya. Dengan memandang bahwa binatang adalah bagian dari Tuhan, maka manusia akan memperlakukan binatang, baik binatang piaraan ataupun ternak, untuk konsumsi dengan lebih baik dan lebih menghargai. Dan jika manusia memandang bahwa pohon di hutan adalah bagian dari Tuhan, katakanlah rambutnya, maka manusia akan menjadi bijak dalam mengelola hutan. Dengan demikian, bencana-bencana banjir, longsor, dan kebakaran akibat hancurnya lingkungan akan bisa dikurangi. Begitu juga jika manusia memandang sesamanya, bukan hanya sekedar ciptaannya, namun sebagai bagian dari Tuhan yang tak terpisahkan. Bisa dikiaskan bahwa manusia adalah bagian tubuh dari seorang manusia yang akan selalu dijaga dan diperhatikan. Tuhan pun demikian. Dia tentu akan selalu menjaga apa yang dilahirkannya dan menjadi bagian darinya. Kita sebagai sesama anggota tubuh Tuhan sepantasnya untuk saling berbuat baik dan saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi antar sesama hidup. Bukankah begitu? Terakhir, pandangan bahwa Tuhan adalah alam semesta ini tentunya juga tidak akan menghalangi para ilmuwan untuk terus-menerus menguak misteri-misteri alam semesta yang adalah Tuhan bagi kaum agamawan. Sentral hubungan setarnya adalah Tuhan dan berakhir pula untuk atau pada Tuhan. Manusia merupakan aktor penerima dan pengelola seluruh yang dilahirkan Tuhan, sedangkan alam semesta sebagai sarana manusia berbuat untuk menuju kembali kepada Tuhan. Ketiganya memuat hubungan yang sinergis. Masing-masing ketiga aktor tersebut memiliki peran yang saling kait-mengait, mulai dari yang menguntungkan hingga sampai yang merugikan. Kemampuan manusia mengelola alam semesta akan tetapi tidak mampu menerjemahkan wahyu Tuhan itu adalah bentuk penyimpangan, karena manusia mengabaikan bagian dari Tuhan dan dirinya sendiri. Di sisi lain,
Kemampuan manusia menerjemahkan wahyu Tuhan akan tetapi tidak mampu menerjemahkan alam semesta, itu juga bentuk pengingkaran terhadap fasilitas yang diberikan kepada Tuhan kepada manusia oleh Tuhan. Oleh karenanya diperlukan pemahaman komplit, kerjasama yang seimbang, dan komunikasi yang baik di antara ketiganya, yaitu Tuhan, manusia, dan semesta alam. Kemampuan manusia berkomunikasi atau berinteraksi dengan Tuhan melalui pengelolaan alam semesta adalah wujud dari sifat dan sikap yang harmonis. Panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, otak, seharusnya menjadi sarana manusia untuk mengembangkan potensinya. Dengan panca indera tersebut, manusia harus bisa mampu membawa diri, menempatkan dirinya, dan memposisikan dirinya dalam konteks ketuhanan dan semesta alam yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Menjadi percuma bermata kalau tidak bisa melihat dengan baik, percuma bertelinga kalau tidak bisa mendengar dengan baik, percuma berhidung kalau tidak bisa mencium dengan baik, percuma bermulut kalau tidak bisa berucap dengan baik, percuma berotak kalau tidak bisa berpikir dengan baik. Sebelum ada sesuatu apapun itu, yang ada hanya Tuhan. Yang pertama ada hanya Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang lain. Artinya, ketika Tuhan menjadikan sesuatu, yaitu alam semesta plus seisinya, termasuk manusia di dalamnya, itu bahannya adalah dirinya sendiri. Alatnya pun dirinya sendiri. Apapun itu loh, tanpa terkecuali. Artinya, bukan cuma yang baik-baik saja, atau yang bersih-bersih saja, atau yang indah-indah saja. Bahkan tai ayam sekalipun itu bahannya Tuhan dan alatnya juga Tuhan. Asalnya Tuhan dan kembalinya pun ke Tuhan. Kalau begitu, apakah Tuhan menciptakan sesuatu? Seperti yang sudah saya informasikan di bagian tengah percakapan tadi, Tuhan tidak menciptakan, melainkan melahirkan. Sebab karena sesuatu yang diciptakan mestilah ada benda-benda sebelumnya sebagai bahan untuk membuat ciptaan. Misalnya mobil, diciptakan dari bahan yang sudah ada, yaitu besi, kaca, karet, aluminium, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga kertas yang diciptakan dari bahan kayu. Boleh dikata semua barang ciptaan itu selalu berasal dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kalau ada sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan, maka sesuatu itu disebut dilahirkan, bukan diciptakan. Iya apa iya? Hayo. Seperti bayi misalnya. Itu lebih tepat dikatakan dilahirkan, bukan diciptakan. Karena bayi keluar dari rahim yang semula kosong. Begitu juga dengan alam semesta seisinya. Karena pada awal permulaannya tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada selain Tuhan. Berarti alam semesta plus isinya, termasuk manusia di dalamnya, menurut saya pribadi, lebih pas dikatakan dilahirkan, bukan diciptakan. Itu menurut sadar diri pribadi saya yang edan ini loh. Misal tidak diterima, ditolak, dibantah, ya tidak apa-apa toh. Toh ini kata-kata wong edan baku. Tapi coba saja direnungkan dengan kesadaran. Jangan dihayalkan dengan mimpi ya. Hehehe. Edan tenan. Alam semesta seisinya dilahirkan dari energi Tuhan yang maha besar, bukan diciptakan. Berarti alam semesta plus isi di dalamnya, baik buruk salah benar, enak tidak enak, manusia, tumbuhan, hewan, jin, batu, gunung, dan lain-lain, bahkan tembelek. Maaf, tai ayam maksudnya. Itu pun adalah anak Tuhan. Karena apapun itu, bahan dan alatnya adalah Tuhan itu sendiri. Jeru iki.
Edan tenan. Gondelan waton sing kenceng ya. Jangan gondelan kolore wong edan bagu. Mengko pedot dadi kejepret deh. Pak Web, mengapa saya ada dan hidup di dunia ini? Apakah arti hidup saya ini? Adakah makna dan tujuan dalam hidup saya ini? Kalau ada, apakah makna dan tujuan keberadaan saya hidup di dunia ini? Sepertinya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah banyak saya informasikan melalui video-video saya di Putro Romo Channel. Selain itu, saya yakin panjenengan juga sudah pernah bertanya kepada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Masih belum puaskah? Menurut saya pribadi, sebenarnya itu bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang baru. Bahkan di dalam benak orang-orang yang tidak biasa berpikir banyak pun, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tetap muncul saat mereka menyempatkan diri untuk berdiam. Sejarah mencatat berbagai pertanyaan dan jawaban mengenai hal ini. Dan setelah ribuan tahun, sekarang pun kita masih tetap menanyakan pertanyaan-pertanyaan sama itu. Ayo, iya apa iya? Dan sepertinya bukan jawaban yang dibutuhkan, melainkan penyaksian atau menyaksikan sendiri tentang apa yang dipertanyakan tersebut terkait dengan yang sudah saya informasikan di awal tadi. Para kadang kinasiku sekalian, tentang makna dan tujuan serta hidup itu merupakan sesuatu pencarian yang paling menarik, namun cukup membingungkan. Iya apa iya tuh? Buktinya, kita selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut sekalipun sudah mendapatkan jawaban-jawabannya, entah dari diri sendiri atau orang lain. Namun pikiran dan hati kita tetap ragu dan bimbang tiap kali menghadapi permasalahan. Sehingganya harus bertanya dan lagi-lagi bertanya hal yang sama tentang itu. Mengapa bisa begitu? Sebab pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan ini adalah konsep makna dan tujuan serta hidup yang terkait di dalam tiga hal yang saling berkaitan. Yang sudah saya informasikan dari tadi, yaitu Tuhan, hidup, dan alam semesta. Atau Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ilmu Muhammad. Atau Sir, Dat, dan Sifat. Konsep intrinsik ini menyebabkan kita bertanya-tanya dan sekaligus berespon terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, walaupun terdapat perbedaan interpretasi dari setiap manusia terhadap makna, tujuan, dan hidup itu sendiri. Perbedaan interpretasi makna hidup itu bergantung kepada definisi awal dari arti kata makna. Pertanyaannya sekarang, apakah itu makna? Sebelum kita dapat menanyakan apakah makna hidup ini, kita disadarkan bahwa kata makna juga bisa memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung situasinya. Walaupun manusia secara alamiah memiliki konsep-konsep intrinsik tentang makna, tujuan, dan hidup, kita juga membangun pengertian kita akan konsep-konsep ini melalui pengaruh tradisi dan pengalaman-pengalaman pribadi kita yang sangat terbatas. Kenyataan akan keterbatasan ini menuntun kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar lagi, yaitu apakah artinya makna itu? Apakah artinya tujuan itu? Apakah artinya hidup itu? Apakah jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan ini memiliki natur yang subjektif atau objektif? Jika natur jawaban tersebut adalah subjektif, maka arti dapat berubah sesuai dengan definisi setiap individu. Ini sama dengan mengatakan bahwa makna, tujuan, dan hidup itu boleh berarti apa saja yang kita sukai
yang kita mau. Tetapi kalau natur jawabannya adalah objektif, ada suatu patokan mutlak yang tidak akan berubah. Bagaimanapun orang-orang ingin memberikan definisi mereka sendiri. Patokan mutlak tidak berarti setiap orang menyetujuinya, tetapi hanya berarti ada jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, matahari terbit di sebelah timur bukan suatu pernyataan yang dihasilkan oleh mufakat masyarakat, tetapi itu memanglah sesuatu kenyataan. Setuju atau tidak, itu tetap kenyataan. Jadi, apakah arti dari makna, tujuan, dan hidup itu? Bernatur subjektif seumpama kenyataan yang pasti, ataukah bernatur subjektif sesuai definisi kita sendiri? Jika kita tidak mengerti natur asli dari konsep-konsep ini, kita akan menemui kesulitan dalam membicarakan makna, tujuan, dan arti hidup secara konsisten. Tetapi untuk apa susah payah menanyakan pertanyaan filsafat seperti itu? Apa sih pentingnya mengetahui apakah makna, tujuan, dan hidup itu bernatur subjektif atau objektif? Memang apa salahnya kalau kita memakai definisi yang subjektif untuk menjalani hidup kita sendiri? Para kadang kinasiku sekalian, interpretasi subjektif tentang makna hidup terbagi dalam dua kategori, yaitu interpretasi secara meta naratif atau interpretasi secara keseluruhan dan interpretasi secara gambaran kecil. Pendulu sejarah sudah bergerak dari interpretasi meta naratif ke interpretasi yang hanya melihat gambar-gambar kecil yang terpisah. Perubahan ini terjadi sekitar abad ke-20 ketika manusia melepaskan diri dari modernisme dan masuk ke dalam zaman postmodernisme. Sebelum zaman postmodernisme, pada umumnya orang-orang masih memiliki interpretasi meta naratif tentang arti hidup. Abad ke-18 yang juga sering disebut the age of enlightenment adalah zaman gerakan modernisme di mana manusia melihat dirinya sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu. Zaman ini disertai oleh lahirnya banyak ahli filsafat dan juga munculnya berbagai ide-ide humanistik. Semua filsafat-filsafat ini mencoba memberikan jawaban terhadap segala masalah dan pertanyaan-pertanyaan manusia, terutama pertanyaan tentang mengapa saya ada dan hidup di dunia ini. Apakah arti hidup saya ini? Adakah makna dan tujuan dalam hidup saya ini? Atau siapa aku? Untuk apa aku? Dan hendak kemana aku? Meskipun filsafat-filsafat itu berbeda-beda, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu keyakinan bahwa rasio manusia cukup untuk dan dapat menentukan kebenaran. Bahkan melalui filsafat positivisme, manusia percaya bahwa melalui perkembangan sains dan reason, manusia sanggup mencapai utopia atau dunia impian yang sempurna dengan kekuatan manusia itu sendiri. Akan tetapi, apa yang kita saksikan justru berbeda dari yang diharapkan. Zaman modern diakhiri dengan kejatuhan moral manusia yang begitu menakutkan. Padahal zaman ini awalnya dianggap sebagai zaman yang paling maju dan penuh pengharapan. Kita melihat kolonialisme, kebangkrutan ekonomi, kekejian, Holocaust, dan Perang Dunia I dan II. Semua kekacauan
modernisme menyeret manusia ke dalam zaman postmodernisme, di mana kita mulai meragukan segala meta naratif yang ada atau otoritas apapun yang mengaku dapat memberikan kita gambaran hidup secara keseluruhan. Kita tidak lagi percaya akan kemungkinan untuk membangun pengertian paham dunia dan realitas secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kita mulai melihat ke dalam diri kita sendiri dan mencari arti di dalam hati kita sendiri tentang makna, tujuan, dan hidup. Kemudian kita menginterpretasikan makna, tujuan, dan hidup sebagai hal yang pribadi di dalam dunia kecil rekaan kita sendiri dan memisahkan diri dari sebagian besar dunia ini. Akibatnya semangat individualisme merajalela sehingga tuntutannya bukan lagi kebenaran melainkan toleransi. Di-drive oleh saintis ini tanpa diragukan muncul beribu-ribu interpretasi tentang arti, makna, tujuan, dan hidup. Salah satu konsep postmodernisme tentang makna, tujuan, dan hidup yang paling populer adalah kebahagiaan atau tentram kalau dalam istilah spiritualnya. Makna, tujuan, dan hidup ditemukan dalam kebahagiaan atau ketentraman, dan makna tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan atau ketentraman. Maka setiap orang perlu mencoba untuk hidup sebahagia atau setentram mungkin, mengejar apa saja yang dapat membuatnya merasa bahagia atau tentram. Sekali lagi, kebahagiaan atau tentram yang dimaksud di sini dapat berubah-ubah maknanya. Karena konsep postmodernisme tentang kebahagiaan atau ketentraman bukanlah sesuatu yang objektif, melainkan merupakan sesuatu perasaan subjektif yang senantiasa mengalami perubahan serta berbeda dari pribadi ke pribadi lainnya. Ada beberapa faktor umum yang dipercaya dapat membawa kebahagiaan atau ketentraman subjektif yang dimaksud oleh konsep postmodernisme ini. Yang pertama adalah pertumbuhan pribadi seperti karir, kesehatan, pembangunan potensi, dan bakat-bakat pribadi seperti pengejaran kesenangan dan minat pribadi dan lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah hubungan yang baik dengan orang lain seperti pernikahan, keluarga, dan persahabatan yang kuat. Seseorang yang memiliki dua elemen ini pada umumnya adalah orang yang bahagia atau tentram menurut definisi postmodernisme. Pada dasarnya, memang ada nilai yang berharga dalam mengejar pertumbuhan pribadi di dalam menjalin hubungan-hubungan yang kuat dengan orang terkasih. Sehingga tidak aneh kalau faktor-faktor ini memberikan sesuatu sukacita dan kebahagiaan atau ketentraman pribadi. Sesungguhnya individu-individu yang bertanggung jawab dan keluarga-keluarga yang kuat membentuk pilar-pilar kokoh di dalam sistem masyarakat. Namun ada koneksi penting yang terputus atau hilang ketika kebahagiaan hanya dikejar dalam konteks dunia kecil pribadi dan direkayasa tanpa menghubungkan diri dengan meta naratif yang sebenarnya. Ada kekurangan yang sangat besar apabila keseluruhan hidup seseorang hanya dipenuhi oleh dan direduksi kepada penentu kedua faktor tersebut. Tanpa patokan mutlak sebagai jangkar, definisi-definisi dan sistem penilaian kita akan terus bergeser tanpa arah yang tetap karena arus zaman dunia yang senantiasa berubah. Kita tidak akan pernah memiliki jaminan akan menjadi seperti apa kita pada akhirnya. Kita tergantung sepenuhnya kepada kultur dan tradisi kita yang terus berubah. Dan pengalaman serta pengertian kita yang terbatas sebagai penentu destinya kita.
Jadi, kita tidak dipanggil untuk memutuskan diri kita dari kenyataan, karena makna dan tujuan terpancar melalui hidup nyata dalam dunia ini. Kita tidak juga dipanggil untuk mereka-reka makna, tujuan, dan hidup kita sendiri, karena kita bukannya diciptakan, melainkan dilahirkan sebagai hidup dengan makna dan tujuan yang pasti oleh Sang Pelahir. Hanya pada saat kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan makna dan tujuan semula kelahiran kita, kita menemukan arti keberadaan hidup kita sebagai manusia. Makna, tujuan, dan hidup sejati kita peroleh dari Sang Maha Hidup yang melahirkan kita. Dan semuanya itu akan mencapai nilai sesungguhnya ketika kita kembali kepada Sang yang melahirkan kita. Terpujilah Dat Maha Hidup yang telah melahirkan kita dengan makna, tujuan, dan hidup kepada kita, sehingga seluruh keberadaan kita di semesta alam raya ini menjadi bernilai adanya dan sempurna keabadiannya. Kesimpulannya, betapapun saya atau siapapun memberikan banyak penjelasan-penjelasan sederhana dan tanpa tedeng aling-aling, pengertian dan pemahaman serta pengetahuan panjenengan tidak membuat jiwa panjenengan akan terpuaskan. Jikalau itu masih katanya belum mengalami sendiri dan menyaksikan dengan panca indera kepalanya sendiri. Jadi, menekunglah untuk bisa mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan menyaksikan dengan panca indera kepalanya sendiri tentang semua dan segala serta seluruhnya mengenai kemanunggalan antara Tuhan, hidup, dan kehidupan alam semesta raya ini. Benarkah semua dan segala serta seluruhnya itu saling terkait dan saling berinteraksi dari satu ke satu yang lainnya? Benarkah semua dan segala serta seluruhnya itu sesungguhnya adalah satu kesatuan diri, yaitu Sang Induk yang maha besar dahsyatnya? Buktikan sendiri. Jangan percaya 100% kalau belum mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan menyaksikan sendiri. Wong edan baku bisa, berarti panjenengan juga bisa. Karena aku dan kamu itu kunci. Kunci aku dan kunci kamu itu satu, yaitu Dat Maha Suci Hidup. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong edan baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala, amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci Hidup.